Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Satu ayat pendek di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan bahwa fi qulubihim, pada hati, kalbu, hati sanubari mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka kemudian Allah menambah penyakit itu. Walahum, dan bagi mereka azab yang pedih, azabun alim. Ini ayat settingannya adalah pada orang yang berdusta. Jadi semuanya itu terkait dengan dusta. Kenapa ayat ini mengatakan bahwa orang yang berdusta itu, maka Allah pasti akan tambah terus penyakitnya. Nah, penyakit yang bertambah itu ada dua. Pertama, penyakit hati. Jadi penyakit rohaninya yang bertambah. Bagaimana caranya bertambah? Kita perhatikan aja. Orang yang berdusta, maka untuk menutupi dustanya itu dia harus berdusta lagi. Dusta pertama itu harus ditutupi dengan dusta yang kedua. Menutupi dusta yang kedua harus pakai dusta yang ketiga. Jadi makin lama dia makin larut dalam dustanya. Nah, kalau dusta itu hanya untuk hal-hal yang ringan, seperti umpamanya, kemana kamu tadi? Saya ke sana. Masuk kerja enggak? Masuk, padahal enggak masuk. Itu hanya akan menimbulkan kemarahan pada orang-orang saja. Tapi kalau dusta itu sudah mengingkari nikmat Tuhan, mengingkari perintah Tuhan, mengingkari larangan Tuhan dengan segala macam alasan-alasannya, dalihnya, maka ini dia sudah berurusan dengan Allah. Dan akibatnya apa? Nah, itulah nanti dia akan semakin larut dan azab yang pedih, kata Allah, bagi orang yang suka berdusta. Dusta ini sifat dasar dari yang namanya munafik. Munafik. Dan hukuman bagi munafik itu sangatlah berat. Itu untuk penyakit rohani. Nah, jasmani bagaimana pula hubungannya? Kok dusta bisa menimbulkan penyakit jasmani, penyakit fisik? Jauh kan? Tapi kalau kita telusuri dan berdasarkan penelitian ilmiah, itu sangat erat akibatnya. Orang yang berdusta itu pasti di tubuhnya terjadi peningkatan kadar adrenalin, kortison. Nah, dua hormon ini itu adalah hormon yang bisa merusak pembuluh darah. Akan terjadi peningkatan penebalan pembuluh darah, akan terjadi peningkatan tensi, akan terjadi peningkatan gula. Semua karena hormon ini. Dan hormon itu jelas-jelas meningkat dia pada orang yang dalam keadaan tegang. Orang berdusta itu adalah orang yang tegang sebenarnya batinnya. Kenapa? Dia takut dia ketahuan. Nah, orang yang tegang itu secara tidak sadar hormonnya juga berubah. Adrenalinnya meningkat, kortisolnya meningkat. Akibatnya tensinya juga meningkat, gulanya meningkat, lambungnya juga. Asam lambung itu akan mengeluarkan cairan lambung yang banyak manakala orang itu dalam keadaan tegang, dalam keadaan stres atau dusta tadi. Tidak ada dusta yang tidak disertai dengan ketegangan emosional.
Tidak ada dusta yang kemudian diikuti orang itu bergembira bahagia dengan dustanya. Tidak. Pasti dia merasa bersalah. Nah, ini kalau terus menerus dipelihara, maka sudah pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalau tensi sudah tinggi, sudah naik gara-gara ini, stroke mudah terjadi. Pembuluh darah itu di samping dia menebal, tunika intimanya, epitelnya juga terganggu, kemudian pembuluh darah itu menjadi menyempit. Kalau menyempit, maka tensinya tinggi, bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, terjadilah stroke dan terjadilah serangan jantung. Jadi jelas sekali kaitannya. Maka itulah Allah katakan, Allah akan menambah terus penyakitnya selama dia berdusta. Fi qulubihim maradun, pada hati orang itu ada penyakit, itu penyakit dusta. Fazadahumullahu maradun, maka Allah akan tambah terus penyakitnya. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih atas kedustaannya. Azab di dunia berupa penyakit yang bertambah, azab di akhirat berupa hukuman dari Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.